Baik teman-teman sekalian, kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan asyartu wa jawabuha. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fi'il mudhari yang majzum, di mana kalau mufradnya itu sukun, kemudian musanna dan jamaknya itu dihilangkan nunnya. Seperti, tidak apa-apa kita saya ingatkan kembali, ada lam, ya, kemudian ada lamma, kemudian ada la nahia, la nafi, ya la nahia, larangan. Kemudian ada la amar. Ya, kalau ini contohnya lam yanzah, la yamzah. Nah, ini menjadi majazum ketika ada lam yanzah fi imtihan. Ya. Kemudian lamma sama, misalnya belum pernah mengunjungi Jakarta, lamma usafir, ya, atau lam yusafir. Yusafir ila Jakarta. Ya, dia belum pernah berkunjung ke Jakarta. Kemudian la ini la larangan, la nahiyatu. Misalnya la tal'ab, ya, ini la tal'ab misalnya fil fasli, jangan kalian main di dalam kelas. Kemudian la perintah, misalnya ulangi kembali pelajaran, ulangilah kembali, kalian mahasiswa harus mengulangi kembali pelajarannya sebelum ujian. Misalnya liyuzakir, ya, liyuzakir atau at-tullabu, misalnya at-tullabu durusahum. Iya, durusahum qabla imtihan, misalnya. Jadi mahasiswa harus mengulangi, artinya perintah, haruslah mengulangi pelajaran mereka sebelum ujian. Ini semua ini lam, lamma, la dan lam amar ini ketika mengawali fi'il mudhari maka harus majzum. Yanzah, yusafir, tal'ab, liyuzakir. Ya. Sekarang kita akan membahas namanya syarat dan jawabannya. Jadi kenapa saya masih singgung ini? Karena syarat dan jawabannya ini juga akan menjazamkan, menjadikan fi'il mudhari itu majazum. Nah, kita lihat langsung contoh. Yang pertama misalnya amilnya man. Misalnya man. Berarti man yajtahid misalnya. Ya. Man
yajtahid. Di sini majazum. Man yajtahid yanjah misalnya. Ini juga harus majazum. Jawabannya juga majazum. Fi al-imtihani. Iya. Jadi ini adalah syaratnya dan ini adalah jawabannya, sama-sama majazum. Artinya ketika ada fi'il mudhari yang dimasuki amal man dan memiliki jawaban, maka itu dia harus jawabannya itu juga harus majazum. May yajtahid yanjah fil imtihan. Siapa yang bersungguh-sungguh dia lulus dalam ujian. Ya. Kemudian yang kedua adalah mahma, betapa. Mahma. Misalnya mahma kun, mahma yakun al zurufu. Ya. Apapun yang terjadi, usafiru ma'aka atau azhab ilal jami'ah. Iya. Jadi ini syaratnya, ini jawabannya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap pergi ke kampus. Iya. Kemudian yang ketiga adalah mata. Iya, misalnya mata tusafiru. Mata tusafir atau mata yusafir. Mata yusafir ustazu. Mata yusafir ustazu, atau karena ini disambung maka menjadi yusafiri. Ya, tapi sebenarnya adalah majazum. Mata yusafiril ustazu usafir ma'ahu. Usafir ma'ahu. Saya juga pergi bersamanya. Maka saya ikut bersamanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah aina. Nah, aina misalnya aina tazhab. Aina tazhab. Ya. Azhab ma'aka. Sama. Azhab ma'aka. Di mana engkau pergi? Saya pergi bersamamu. Nah, ini jawabannya. Ini syaratnya, ini jawabannya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman sekalian. Jadi ketika ada
dimasuki amil man, mahma, mata, aina dan kawan-kawan itu dan lain-lain, tetapi dia memiliki syarat ada jawabannya, maka kedua-duanya itu harus majazum. Ya, ini majazum. Ya. Coba kita lihat dalam contoh di Al-Qur'an. Al-Qur'an dikatakan ada wamain, ya, misalnya man. Ya, wa may yattaqillah yaj'al. Ini dia. Ini man berarti yattaq. Tapi karena disambung menjadi yattaqi. Seperti yang tadi, Safiri. Taqillaha yaj'al. Ini juga majzum lahu makhraja. Ya. Mahrajan. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu mahrajan, maka dijadikan jalan keluar, diberikan jalan keluar, maka dia mendapatkan solusi hidup ini. Kemudian teman-teman sekalian, selain ini ada juga di mana jawabannya itu atau jawabu syarti ini, jawabannya dari syarat ini harus menggunakan atau disertai dengan fa. Kapan itu? Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah manakala syaratnya itu manakala jawaban syaratnya itu diawali atau didahului dengan saufa. Ya, saufa ini kan membuktikan bahwa ini fi'il mudhari, saufa ataupun sa saja. Ya, contoh saufa. Misalnya atau ini yang pertama saufa. Kemudian yang kedua adalah manakala jawaban syaratnya itu merupakan bentukan dari al-jumlatu al-ismiyah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan makna dari at-talabi. Ada tuntutan, seperti ada perintahnya al-amar, kemudian an-nahyi, kemudian ada halusnya, misalnya al-aradu, kemudian ada tegasnya, tahdid, at-tahdid. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah ini 1, 2, 3. Dan yang keempat adalah manakala di sana ada dimasuki oleh fi'il jamid. Ya. Dari kata al-af'al, al-af'alu al-jamidah. Ya. Jadi dari fiil atau kata kerja jamid. Kata kerja jamid adalah kata kerja yang tidak memiliki tasrif atau tidak ada bentuk lainnya. Kalau misalnya diantaranya seperti yang kemarin kita bahas, bi'sa, ni'mah, ya, ni'mah, laisa, asa. Nah, ini semua adalah
fiil yang tidak memiliki fiil mudhari atau fiil amar. Bi'sa, ni'ma. Nah, saya berikan contoh salah satunya misalnya kalau di saufa ini. Di sana dikatakan di saufa man yuhafiz sholawatihi fa lalu sambung saufa yardallahu bihi. Ya, man yuhafiz, ya, majzum, sholawatihi fa. Ya, ini intinya. Fa saufa yardallahu bihi. Nah, ini artinya ini adalah syaratnya dan ini jawabannya menggunakan saufa lalu wajib diikuti oleh fa. Maka fa saufa yardallahu bihi. Demikian juga untuk jumlatul ismiyah atau lebih misalnya ini salah satu contohnya untuk yang amar misalnya, ya. Misalnya in yusafir al ustazu, atau bisa disambung dengan fir. In yusafiril ustazu. Ya, makanya ketika ustaz pergi, ya, maka dikatakan safir ma'ahu. Lalu safir. Nah, ini ditambahkan safir ma'ahu. Ini. Maka harus menggunakan fa. Ya. Ini artinya ketika itu merupakan at-talabi, perintah, yang merupakan perintah. Jadi inilah contoh-contoh gambaran pendeknya, gambaran singkatnya yang berkaitan dengan syarat ini. Dan untuk lebih jelas nanti kita akan bahas pada bagian kedua, bagian ketiga, dan selanjutnya yang berkaitan dengan asyartu. Sekian dulu pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.